Halo semua, pada saat saya merekam ini adalah awal Januari 2023. Saya yakin sebagian dari Anda sudah siap-siap mau lapor SPT Pajak 2022. Memang batas untuk wajib pajak perorangan itu adalah di Maret 2023. Nah, mungkin lapor SPT sudah biasa. Tapi apakah Anda seorang investor pasar modal atau pemilik perusahaan yang mendapat dividen di tahun lalu? Nah, sebagai informasi, dividen baik dari perusahaan TBK ataupun perusahaan yang kepemilikannya hanya beberapa pihak saja, itu dulu kena pajak 10%, sekarang enggak. Nah, tapi ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Yaitu melakukan reinvestasi dan pelaporan selama 3 tahun ke depan. Apakah sudah tahu caranya? Bagi yang belum bisa mengikuti langkah-langkah di video sebagai berikut. Jadi, dividen dulu kena pajak 10%, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang di akhir 2020, sampai dengan saat ini pajak dividen dibebaskan. Ya, jadi dividen dari dalam negeri, perusahaan terbuka, perusahaan tertutup, dividen dari perusahaan luar negeri sekalipun ya, dari perusahaan TBK ataupun perusahaan tertutup yang memenuhi kriteria tertentu. Kalau dividen luar negeri ada kriteria tambahannya. Selama direinvestasikan selama 3 tahun, maka bebas pajak. Nah, kalau saya nggak mau reinvestasi gimana Pak? Atau reinvestasi tapi nggak lapor? Boleh, hak juga sih. Nah, kalau yang dividen dalam negeri itu kena pajak 10%. Kalau yang dividen luar negeri kena pajak progresif dengan angka yang sekarang berarti up to 35%. Jadi pilihan sih mau bayar 10 atau sampai dengan 35, atau ya kalau kita mau hemat angka itu, kita lakukan reinvestasi selama 3 tahun. Nah, jadi reinvestasi itu kan sederhana ya. Saya dapat dana dividen, daripada saya konsumsi, saya reinvestasikan. Tapi ada juga tambahan syarat, yaitu kewajiban untuk melakukan pelaporan selama 3 tahun. Ya, jadi tidak cuma reinvest loh, tapi melaporkan per tahun selama 3 tahun. Nah, kemudian perlu diketahui batas waktu untuk melakukan reinvestasi itu adalah di akhir Maret tahun berikutnya. Jadi kalau saya terima dividen tahun 2022, itu saya belum invest di 2022 nggak apa-apa, karena batasnya Maret 2023. Nah, sama juga kalau saya terima dividen 2023, batas investasinya adalah paling lambat Maret 2024. Jadi di tahun 2023 ini, bagi yang lupa atau belum lapor, itu nggak apa-apa, karena masih ada waktu sampai dengan bulan Maret. Gitu. Nah, kemudian kalau bagi yang sudah melakukan reinvestasi, mau melaporkan, atau belum tahu tapi mau melakukan supaya hemat pajaknya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, login dulu ke website DJP Pajak, sama dengan website yang kita pakai untuk lapor SPT. Ya, login di sini. Ya. Nah, kemudian di layanan, pilih e-reporting investasi. Kalau misalnya ini nggak muncul, kamu ke profil, ya, di profil nanti ada pilihan aktivasi fitur. Kamu klik aktivasi fitur, centang yang e-reporting investasi. Nah, kalau benar, biasanya dia akan terlog out, kemudian ada masuk lagi di layanan sudah muncul yang ini. Nah, kemudian setelah saya klik e-reporting ini, akan masuk ke halaman seperti ini, yang ada profil singkat Anda, kemudian daftar pelaporan. Ini pelaporan saya untuk yang dividen 2021, ya. 2022 saya belum lapor, ya. Dan kalau sudah di halaman sini, data-datanya sudah dikumpulin. Jadi semua dividen yang pernah kamu terima di 2022, 22, atau bahkan 2021 dikumpulin dulu. Nah, jadi nggak usah bolak-balik lagi. Kemudian klik lapor yang di ujung kanan atas. Nah, akan muncul seperti ini. Laporan dividen atau penghasilan lain, laporan investasi. Nah, yang kita klik adalah yang atas dulu, laporan dividen atau penghasilan lain. Jadi ini adalah semua dividen yang kamu terima di tahun 2022. Untuk 2021, 2020 juga bisa kita laporkan di sini. Karena kan tadi saya katakan,
laporannya itu harus selama 3 tahun. Ini yang bagian atas ya. Kalau bagian yang bawah itu laporan atas realisasinya. Jadi kan saya bilang saya terima dividen 2022, saya mau investasikan. Kalau 2022 saya belum invest, ya sudah, nanti tahun depan baru saya klik. Tapi kalau saya terima 2022 pertengahan, 2022 akhir sudah saya invest, ya baru saya masuk ke bagian ini. Jadi ini bisa di-skip, bisa juga tidak. Nah, contoh misalkan di 2022, saya menerima contoh aja ini, dividen dari United Tractor dengan cum date 4 Oktober, ex date 6 Oktober, payment date 24 Oktober, 8.800 lembar saham, per lembarnya 818, jadi setara dengan hampir 7.200.000 ya. Jadi katakan ini. Nah, yang kita perlu catat itu 3 informasi ini. Nama perusahaannya, yang kedua tanggal pembayarannya, karena patokan pajak itu adalah tanggal kita terima uang, bukan tanggal cum date, bukan ex date. Kemudian nominal dividen diterima. Ya, jadi tiga informasi ini kita catat. Kemudian kita di sini kita klik yang tambah. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, pelaporan jenis penghasilan. Pelaporan kita pilih 1/2022. Artinya pelaporan pertama untuk dividen yang kita terima 2022. Pelaporannya ada 3, Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang 1 untuk 2022, ada juga 2 2021. Artinya kalau 2021 kamu pernah terima dividen, kemudian sekarang kamu mau lapor, itu masuk yang pelaporan tahun kedua. Ya, tahun pertamanya gimana Pak? Ya udah nggak bisa. Jadi kamu cuma bisa lapor yang pelaporan untuk tahun kedua dividen 2021. Berarti kamu juga harus punya laporan untuk tahun pertama 2021. Jadi kalau kamu akses halaman ini 2021, dia tulisannya 1/2021. Di 2023 ini dia 2/2021. Karena tadi itu harus melaporkan selama 3 tahun. Nah, atau ini 3/2020, artinya dividen yang diterima 2020 yang sudah masuk pelaporan tahun ketiga. Nah, kita fokus pada pelaporan 1/2022 dulu ya. Nah, kita pilih ini 1/2022. Jenis penghasilan dia ada dividen dalam negeri, dividen luar negeri, kemudian ada penghasilan usaha aktif dan lain-lain. Kita kan fokus pada dividen dalam negeri. Nah, kita pilih itu. Kemudian tanggal pemberi penghasilan, bisa masukin kode sahamnya. Mau nama PT-nya lengkap juga tidak apa-apa. Dan kalau ini perusahaan pribadi Bapak Ibu, boleh juga dimasukin nama perusahaannya. Kemudian tanggal diterima 24 Oktober, sesuai dengan itu. Jumlah dividen dibagikan, yang ini. Nah, yang di bawah adalah bukan realisasi, tapi komitmen. Jadi ceritanya saya dapat dividen 7.200.000, saya komit menginvestasikannya 7.200.000. Kalau saya invest ini, saya tulis ini 5 juta, gimana Pak? Selisihnya kita harus bayar pajak 10%. Ya, jadi kita terima berapa, kita komit mau invest berapa. Nah, ini membuatnya agak rumit. Kenapa? Karena dividen kan itu kalau yang invest saham kan nggak satu, ada beberapa perusahaan. Kemudian kalau dia tanggalnya beda-beda, gimana Pak? Ya harus input per masing-masing. Ya, jadi ini. Nah, apakah komitmen ini sama dengan harus segera direalisasikan? Sekali lagi tadi saya katakan, maksimal Maret 2023 untuk dividen 2022. Kalau dividen 2023, Maret 2024. Jadi komitmen ini baru sifatnya komitmen. Ya. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kalau yang tadi sudah terima dividen di 2021, kan syaratnya supaya bebas pajak itu harus lapor 3 kali. Kalau tahun lalu kamu sudah lapor, tahun ini lapor yang kedua. Ya. Baru nanti tahun depan lapor yang tahun ketiga. Nah, menurut saya ini gunanya untuk memantau sih, apakah selama 3 tahun kita konsisten terus melakukan pelaporan. Kalau tidak, nanti takutnya ada yang bolong gitu. Atau bisa juga kita tadinya komitmen segini, ternyata di tengah jalan kita berubah, kita mau pakai dividennya. Ya, nggak apa-apa, ya kita ganti saja, berarti atas dividen yang kita pakai atau kita konsumsi, itu harus dibayar pajak 10%.
Nah, kemudian jumlah dividen yang direinvestasi, ya itu sekali lagi diisi dengan angka yang minimal sama dengan dividen yang kita terima. Kalau tidak, ya itu ada kewajiban maksudnya gini, karena tidak full investasi 3 tahun, maka posisi konsili ini. Kemudian untuk bagian jumlah dividen investasi yang diisi dengan angka yang sama, maka ada kewajiban untuk pelaporan realisasi. Jadi kalau kita sudah komit, kita akan investasikan dividen senilai sekian, mana laporan realisasinya? Nah, kalau itu berarti yang di bagian bawah ini. Ya, bagian bawah kita klik, nanti tampilannya seperti ini. Ya, cara ngisinya sama, pelaporan ke 1/2022, kemudian tanggal investasi. Nah, tanggal investasi ini misalkan atas dividen 7.200.000 itu telah saya terima di bulan Oktober dan saya reinvestasikan di 16 Desember. Ya, saya pilih 16 Desember misalnya. Kalau saya Desember belum invest gimana Pak? Saya investnya tahun 2023, baru 2023 nih. Nggak apa-apa, isi 2023. Karena kan memang batasan investasinya itu dalam Maret 2023. Nah, kemudian bentuk investasi ini ada banyak sekali, ya. Karena saya jualan reksadana, tentunya saya lebih menyarankan Bapak Ibu taruh di reksadana. Kenapa? Karena kalau taruh di rekening saham itu tercampur Bapak Ibu. Apalagi kalau kamu buy sell, buy sell, buy sell, udah bingung mana uang yang dividen, mana uang yang bukan dividen. Jadi lebih baik dipisahkan, kemudian dibelikan reksadana. Nah, bisa juga misalkan beli reksadana yang model terproteksi, beli selama 3 tahun sesuai waktunya aja. Nanti setelah 3 tahun Anda tinggal enak laporin aja gitu. Atau bisa juga beli reksadana yang open end. Nah, nggak apa-apa sih. Jadi intinya kita boleh ini. Nilai investasinya boleh dilebihkan nggak? Setahu saya itu nggak boleh, nggak ada aturannya sih. Dan kadang-kadang kalau kayak di tempat saya ya, di Panin itu kalau dijual reksadana proteksi itu kelipatannya 5 juta. Jadi kalau kamu 7.200.000 nggak bisa. Nah itu ya isi 10 juta gimana Pak? Nggak ada aturannya sekali lagi ya. Tapi mungkin perlu nanti kita tag, oh ini untuk reinvestasi dividen UNTR. Nah kemudian dari tata cara di atas muncul banyak pertanyaan ya. Bagaimana kalau terima dividennya lebih dari satu perusahaan? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau terima dividen lebih dari satu perusahaan, yang isinya lebih dari satu kali. Kemudian, apakah realisasinya bisa sekaligus? Menurut saya bisa. Jadi misalnya saya terima dividen selama 2022 5 kali dari United Tractor, dari Bank BCA, Bank BRI, Panin Sekuritas, misalnya dari perusahaan mana gitu ya, sejumlah semua ya. Kemudian misalkan totalnya 200 juta. Nah, 200 juta itu kita boleh realisasinya satu kali aja. Masukin ke satu reksadana, selesai. Ya, jadi terimanya berkali-kali, lapornya, realisasinya cukup sekali. Makanya waktu kita mau buat laporan ini, kita sudah kumpulin semua. Oh ya, saya terima dividen berapa kali aja, dan rencana saya mau realisasi kapan. Kalau realisasinya baru 2023 ini, ya nggak apa-apa. Ngisinya nggak masih sebelum SPT. Setelah SPT juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya baru investnya di 2023, berarti kan SPT-nya hartanya harta perolehan 2023. Itu lapor pajaknya baru tahun depan. Tapi kalau saya sudah invest di 2022, nah itu sekaligus dengan pelaporan SPT, masuk sebagai harta perolehan tahun 2022. Nah, nyambung nggak ke SPT yang kita isi? Menurut saya nyambung di bagian harta. Jadi misalnya saya katakan saya terima dividen total 200 juta. Kemudian dividen tersebut saya belikan reksadana Panin Dana Maksima begitu. Berarti nanti di SPT kita harus ada harta atas nama Panin Dana Maksima yang dicocokkan sama. Bagaimana Pak kalau misalkan saya sudah ada reksadana Maksima, ada yang lain-lain lagi? Ya, kalau itu saran saya sebaiknya dipisahkan. Ya. Dan kemudian di Panindana Maksima itu di bagian keterangannya saya tulis, oh ini adalah untuk reinvestasi dividen 2022. Ya, jadi kalau nanti diperiksa pajak, antara laporan realisasinya dengan yang benar-benar di SPT hartanya matching. Jadi jangan sampai di realisasinya kita ngaku ada, tapi pas dicek di SPT mana kamu punya harta yang katanya reinvestasi itu. Ya, jadi itu. Nah,
bagaimana kalau tercampur antara harta reinvestasi dividen dengan harta penghasilan lain? Ini kejadian kalau di saham, orang terima dividen, dividennya masuk RDN, wah itu sudah campur aduk jadi satu, udah nggak jelas. Akhirnya apa namanya, udah nggak tahu lagi mana yang dividen, mana yang enggak. Belum lagi orang beli saham kan nggak selalu untung, ada cut loss atau apa, tahu-tahu uangnya udah hilang gitu. Jadi kalau kita mau hemat pajaknya 10%, menurut saya dipisahkan. Waktu terima langsung pisahkan. Tapi kalau misalkan Anda, waduh repot nih, ya udah bayar aja 10% selesai. Ya, jadi nggak usah susah pisahkan itu. Toh dulu juga bayar 10%, sekarang dibebaskan, cuma dikasih syarat tambahan. Nah, kalau lupa lapor atau mau pakai dividennya aja bagaimana? Ya kalau lupa lapor ya kita dianggap tidak memenuhi persyaratan itu kan. Berarti bayar pajaknya 10%. Nah, secara aturan pembayarannya itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah kita terima dividen. Jadi kalau saya terima dividen katakan Oktober 2022, maka pajak 10% atas dividen itu bayarnya maksimal tanggal 15 bulan November. Kalau lupa gimana Pak? Ya kalau lupa berarti kan ada denda. Dendanya kalau nggak salah 2% per bulan, maksimal 24%. Tapi sekali lagi kita jangan hitung dendanya, karena yang hitung dendanya itu Dirjen Pajak bukan kita. Kalau menurut saya bayar aja 10%. Nanti kalau memang ada denda baru kita bayar lagi. Toh dendanya bukan dari pokok kok, tapi dari 10% pajak yang kita lupa bayar itu gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau memang lupa lapor ya, atau saya mau pakai deh Pak, repot harus lapor 3 tahun uangnya nggak seberapa gitu, ya sudah bayar 10% selesai. Kalau kita mau taat pajak 100% ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tahun pertama realisasinya saya taruh di reksadana, tahun kedua berubah jadi deposito. Tidak ada masalah juga. Jadi reinvestasi itu udah banyak sekali. Semua produk pasar modal, saham, obligasi deposito, saham, obligasi, reksadana, produk perbankan ya, deposito, tabungan, bahkan emas batangan, penyertaan modal di PT milik Anda sendiri, kemudian banyak sekali ya. Itu adalah instrumen reinvestasi. Jadi kalau dia berubah bentuk, ya sudah, direalisasi di tahun keduanya baru kita ganti. Misalnya tahun pertama kita tulis 7.200.000 realisasinya dalam bentuk reksadana. Tahun kedua berikutnya kita ganti, oh realisasinya dalam bentuk deposito misalnya. Kayak gitu aja sih. Yang penting di SPT-nya matching. Nah, kalau untuk Bapak atau Ibu yang administrasinya itu tidak rapi dalam artian, waduh Pak, bingung Pak, udah kecampur, udah nggak jelas atau bagaimana. Ya sudah, bikin saja rekening terpisah, ya bukan rekening khusus lah, mungkin rekening terpisah. Jadi kalau misalnya Anda terima dividen, dividennya semua ditarik keluar, dimasukkan ke dalam satu rekening aja. Jadi jangan dicampur-campur jadi satu. Nah kalau misalkan kayak di Panin gitu kan, Panin juga kadang-kadang kita ketemu nasabah yang begini, mereka mau sudah punya reksadana. Misalnya dia sudah punya Maksima, dia mau reinvestasi dividennya masuk Maksima lagi, tapi dia bilang, waduh, ini kalau kecampur jadi satu, saya tahu dari mana ya uang yang dividen sama uang yang non dividen. Nah, kalau yang seperti itu bisa minta ke marketingnya, ya, walaupun memang ada syarat sih ya, minimum 100 juta. Jadi kita bisa buatkan rekening kedua. Jadi kayak tabungan tapi nomor rekening kedua aja. Nah, di rekening kedua ini khusus untuk reinvestasi dividen. Nah, itu juga bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian dividen yang diterima tahun berbeda, saran saya sekali lagi ya, kalau bisa juga yang berbeda juga. Kenapa? Karena pelaporannya tadi kita sudah lihat. Pokoknya kalau mau bebas itu harus selama 3 tahun. Jadi ada pelaporan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kalau kita tidak lakukan pelaporan seperti itu, ada resiko ya kita mesti bisa kena yang 10% itu. Nah, jadi dengan memisahkan, menurut saya trackingnya akan jadi lebih gampang. Demikian dari saya tentang pelaporan dividen di SPT 2023 ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komen. Terima kasih.